Hey, it's Nessie. Dari abad ke-18 terdapat sebuah organisasi rahasia yang merekrut orang penting dan selebriti. Diduga berhubungan dengan iblis. Orang-orang mengaitkannya dengan simbol segitiga dan satu mata. Podcast Misteri Nessie episode kali ini, misteri organisasi rahasia Illuminati. Paranois, welcome back ke podcast Misteri Nessie bersama Nessie dan Lutfi, Lutfi Thomas. Ya, Upi. Oke, Upi. Okay. So, untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah organisasi tua yang sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri atau fakta. Sebuah organisasi tua yang dipercaya menggunakan celebrities sebagai pion dalam mengubah dunia. Wow. So kali ini pasti kalian udah tahu, kita akan membahas tentang Illuminati. Ketika kita ngomongin soal Illuminati, pasti hal pertama yang datang ke kepala kita itu adalah artis. Artis atau enggak itu tau enggak? Segitiga dengan mata di tengah. Iya, harus ada matanya. Kalau segitiga matanya enggak, segitiga doang enggak ya? Oh enggak, tapi banyak juga yang bilang kayak banyak banget orang yang menyangkut pautkan segitiga dengan kalau misalnya di pinggir jalan ada tanda segitiga dibilang Illuminati. Hampir semuanya, bahkan di sini ada yang mempermasalahkan masjid yang dibuat dengan desain segitiga, katanya berhubungan sama Illuminati. Ada juga ini di Bandung, ada rumah, terus ada guritanya, terus dibilang itu Illuminati juga. Apa hubungannya sekarang jadi gurita? Tahu, But that kind of like shows us bahwa sebenarnya banyak orang yang tidak mengerti nih sebenarnya apa sih Illuminati itu kan? Betul. Banyak orang yang mikir kayak ini semuanya berhubungan dengan setan. Mereka merekrut nih, jadi ada satu society di mana mereka merekrut celebrities dan figur-figur yang powerful di dunia, kayak presiden, anggota parlemen, untuk mengarahkan manusia ke jalan yang salah. Jadi kayak popularizing drinking, minum alkohol, money, fame, drugs, sexualizing women, and so on and so on. Kalau gue pertama kali dengar tentang Illuminati itu sebenarnya dari Jay-Z. Yeah. Oh, I remember. Jay-Z itu kita lagi SMA ya kayaknya. Yeah. Jadi banyak yang percaya bahwa Jay-Z itu adalah kayak semacam utusan Dajjal. Oh gitu. Dia kayak the leader of Illuminati. Beyonce karena jadi istrinya dia itu kayak permaisurinya gitu. Illuminati atau gimana. Tapi nggak stop di situ. Justin Bieber pernah dibilang Illuminati. Rihanna, Kesha yang paling open banget sih. Dia yang kayak in every music video, semua musik video yang dia punya itu kayak ada triangle-nya, ada matanya, ada triangle di mata dia. Betul. Kayak disengajain banget. Iya, bahkan siapa namanya? Yang paling baru nih, Billie Eilish. Right. Billie Eilish aja dibilang dia Illuminati juga. Tapi sebenarnya Illuminati itu benar-benar sebuah organisasi rahasia yang sukses banget. Karena dari awal abad 18 sampai sekarang masih nggak jelas dan misterius. Tapi tetap orang kayak tahu itu tuh ada gitu, tapi nggak tahu itu tuh apa. Kita juga sebenarnya sering nih diskusi tentang Illuminati, tapi memang masih belum jelas asal usulnya dan banyak banget teori, banyak banget asumsi, dan faktanya tuh relatif banget. I agree, maksudnya zaman sekarang itu kan banyak yang bisa dimanipulasi gitu, sampai kita nggak bisa ngebedain mana yang hoax dan mana yang asli. Yes, and it's really hard. Dan sampai ke titik di mana mereka ngasih bukti sekalipun, kita nggak bisa ngebuktiin kalau bukti itu asli apa enggak. Betul banget, karena bisa aja diedit, bisa aja difabricated ya. Exactly. So, seperti yang kalian dengar, Illuminati itu seakan-akan ada a veil of mist-nya, kayak ada yang menutupi. Kita tahu dia ada, tapi kita nggak tahu dia ini sebenarnya apa gitu. Iya, benar banget, itu kita kayak gak jelas gitu ya, nggak ada fakta-fakta yang muncul. Tapi kebanyakan orang mikir kayak Illuminati itu berhubungan sama Dajjal, Antichrist, you know? Why is that? I don't know. Tapi buat gue itu misconception banget sih. Banyak orang yang mikir bahwa Illuminati itu menjual jasa, jual beli jiwa seleb. Tapi the truth is far from that actually. Sebenarnya kalau kita ngomongin
the society, Illuminati itu sebagai society, dia itu sama sekali tidak ada hubungannya sama dajjal-dajjalan. Really? Ya, kalau lo lihat aja kata-kata Illuminati itu datang dari kata illuminate, right? Yeah. To enlighten, untuk mencerahkan. Iya. Yeah. Masa dajjal mau mencerahkan kan? Mencerahkan apa dia kan? Mestinya dia menggelapkan kan? Mungkin karena dajjal itu banyak apinya, jadi langsung terang gitu. Plot twist ya. So zaman awalnya nih, ketika Illuminati itu dimulai. Iya, dimulai. Itu adalah zamannya inventor. Banyak banget penemuan. Zaman dimana orang mulai menjurus ke sains. Right, ya. Yeah. Ini kan abad 18 ya? Abad 18. Ini kayak Isaac Newton. Yes. Ya, pokoknya banyak penemu lah ya pas zaman-zaman itu. Nah, ini tuh emang zaman transisi. Dimana orang yang tadinya 100% cuman percaya agama mulai mengenal pengetahuan. Iya. Yeah. Nah, sebenarnya Illuminati itu dicap sebagai antichrist atau melawan agama. Itu ketika ideologi-ideologi dari grup ini cenderung ke scientific, jadi lebih ke pengetahuan. Right. So for example kayak Darwin, dia bilang kalau misalnya manusia itu evolve dari ape, berevolusi dari primata. Dan itu kan benar-benar dikecam banget bilang katanya dia melawan agama. Iya, karena gitu. Agama bilang bahwa ada orang pertama, Adam, orang pertama yang sudah berbentuk sebagai manusia, bukan dari primata. So grup Illuminati ini juga dimulai karena ada sekumpulan ilmuwan ya kan, yang mencoba bikin satu grup di mana mereka bisa bertukar pikiran, mereka bisa bikin a better place lah. Ini tuh kan emang the society itu ada karena mereka ingin membuat sebuah perubahan dan basically. Dan isinya itu para ilmuwan itu, dan mereka keep sharing tentang gue taunya begini. Menurut lo gimana? Menurut lo dunia itu harusnya seperti apa? Gitu. Tapi karena banyak penemuan mereka emang tidak sejalan dengan jalan agama yang waktu itu sangat-sangat berkuasa. Church pada saat itu sangat-sangat berkuasa. Iya, karena dari abad 16 aja itu yang benar-benar berkuasa sebenarnya gereja. Parah. Karena raja itu nggak bisa bergerak tanpa persetujuan gereja. Yes. Dan seandainya ada raja yang bertentangan atau nggak setuju dengan gereja, mereka akan diturunkan. Betul. Tapi ya ketika satu institusi diberikan power sebesar itu, akhirnya nggak ada revolusi yang muncul karena semua source of information datangnya cuma dari gereja. At that time. Dan itulah ketika mereka memulai kan Illuminati itu, to illuminate. Jawabannya kenapa Illuminati itu benar-benar dianggap berbahaya? Sangat berbahaya. Karena kalau misalnya orang percaya nggak adanya sin, dosa atau apapun, orang bakal sembarangan, ya nggak sih? Kayak orang benar-benar bakal ngebunuhin orang, seenaknya bakal nyuri karena mereka merasa bebas dari hukuman setelah kematian gitu kan. Tapi sekarang kenapa Illuminati is like aiming at celebrities? Kayak gue mau selebriti yang ini culik, terus bikin mereka a part of my group. Nggak. Dari situ aja gue merasa kayak lo percaya bahwa Illuminati beneran ada hari ini. Yeah, I do. Why? What do you mean why? Look. Lo kalau misalnya kita ngomongin soal Illuminati ya, Illuminati itu kalau menurut gue adalah salah satu alasan kenapa banyak konflik di dunia ini. What? Okay. So, jadi Illuminati itu sebenarnya rekrut tokoh-tokoh yang besar, kayak presiden, kayak lu bilang tadi kan, presiden, anggota parlemen. Mereka punya kekuatan, punya hak untuk membuat sebuah hukum baru atau mengubah sebuah hukum. Dan mereka tuh ingin membentuk dunia mereka dengan cara-cara di belakang layar. So jadi lo percaya bahwa Illuminati hari ini ada dan mereka benar-benar di belakang layar? Iya. Gue percaya bahwa Illuminati dulunya memang ada dan dimulai, it's a secret society, dan akhirnya busted. Dan mereka di stop di tahun. Did they stop though? Apakah benar mereka berhenti di sana? Mungkin mereka busted, dibilang langsung dibubarkan, tapi masih ada sisa nih 1-2 orang lagi bilang kayak, tahu nggak?
kita sebenarnya bisa loh. Tapi kan sekarang nih kita dibilangnya udah bastard, kita bikin lagi aja. Look, this teori ini mengalahkan teori setan. Okay? This sounded so good in my head, I swear to God. Gue percaya bahwa Illuminati dulu memang ada di abad 18-an, dimulai untuk membuat perubahan nih ketika orang-orang masih percaya 100% pada church yang sudah ruling way too long dengan sets of rules yang sama. Muncullah orang-orang dengan pengetahuan, orang-orang pinter yang akhirnya punya society buat bareng-bareng merubah surrounding mereka. Ya kan? After some time, memang Illuminati dibubarkan kan. Dan mungkin saja pada saat itu di restart, mereka bikin secret society lagi. Namun sudah tidak ada alasan yang konkret kenapa mereka ada di tahun 2019. Karena kalau misalkan goals mereka adalah untuk merubah mindset agar tidak ada lagi kayak perbudakan atau kayak ideologi konservatif yang ada zaman dulu. Dan ketika sudah mereka mendapatkan goals mereka di mana orang mulai aware tentang science, tentang pengetahuan, ya they stopped. Lalu namanya karena sudah dikenal nih sebagai the Antichrist, Dajjal dan segala macam, akhirnya dikait-kaitkan dengan pop culture kita, dimana setiap ada yang kelihatan menyeleneh kayak Lady Gaga pada saat itu, mereka langsung bilang, maybe she's the Illuminati. I don't know, I think kayak masih banyak hal yang kita nggak bisa explain karena semua ini kayak dikerjakan tuh di bawah hidung kita sendiri gitu. Nothing is being done. Gak ada yang dikerjakan, Lutfi. Gak ada bukti bahwa Illuminati itu asli. Okay, I have a better theory. Memang banyak yang dibilang sebagai bukti Illuminati adalah triangles dan artis-artis yang menggunakan sign-sign segitiga, ya kan, di lagunya, di music videonya, di album covernya. And it's plain marketing. What? Sorry, emang background aku bisnis. Tapi ketika mereka melakukan itu di video mereka, di lagu mereka, di album cover mereka, itu diomongin orang. Dan orang-orang penasaran, emang iya ada bukti Illuminati di video klipnya Kesha. And they watch it. Dan itu jadi artikel. Dan itu di-share di channel-channel seperti Nessie Judge. So basically it's all marketing. It's just marketing. Itu orang cuma mengambil sesuatu hal yang sangat kontroversial, sangat viral. Diselipin di dalam video klip, lagu dan segala macamnya. Ya kan? Nah, itu baru logika, P. Nessie, Illuminati. I illuminate you. So yang bisa kita conclude nih dari diskusi kita pada hari ini, satu, Illuminati gak ada hubungannya sama jual beli nyawa. Betul. Itu agree ya? Itu I agree. Kedua, sangat misconcepted. Banyak banget orang yang percaya mereka tahu tentang Illuminati. Dan mereka juga banyak yang salah paham. Sangat salah paham soal Illuminati dan setan ya. Ya mungkin kalau misalkan lo nanya orang di jalan gitu, tahu Illuminati nggak? Tahu. Yang setan itu kan, yang Dajjal itu kan, yang mata satu itu kan. Dan ketiga, Illuminati itu benar-benar cenderung ke logical explanation. Bukan ke religious. Betul. Kalau itu pasti. Apakah Illuminati ada? Saya vote ya. Kalian udah tahu jawaban aku, tapi aku mau tahu Paranois, what do you think? Apakah kalian percaya Illuminati masih ada di tahun 2019? Atau mungkin mereka mempunyai tujuan yang lebih besar lagi, zombies. Apaan sih? Sumpah, kalau ngomong sama Lutfi tuh kayak lari kemana-mana atau gak maraton. But anyways, aku mau tahu menurut kalian. Tulis komen kalian di seksi komen, and we would love to read them. Kita bisa diskusi lagi mungkin di bawah situ. Betul. But other than that, this has been a delight. Thank you banget udah dengerin. And this is Lutfi. This is Nessie. And we'll see you guys next time. Bye. Bye-bye. Illuminati is real.